Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Bu Rin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perakitan komputer. Di sebelah saya sudah ada trainer atau alat peraga yang biasanya kita gunakan untuk praktikum perakitan komputer. Untuk perakitan komputer sendiri ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah perakitan, yang ketiga adalah pengujian, dan yang terakhir adalah penanganan masalah atau troubleshooting. Yang pertama, kita tanyakan dulu apa itu perakitan komputer. Perakitan komputer adalah merakit komponen-komponen komputer menjadi suatu bagian sehingga komputer bisa dioperasikan dengan baik. Di sini sudah ada beberapa komponen komputer yang bisa kalian lihat. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk tahapan perakitan komputer tadi, yang pertama adalah persiapan. Untuk persiapan yaitu kalian siapkan alat dan bahannya. Di sini sudah ada beberapa komponen. Contohnya di sini ada kabel SATA, kemudian ada yang seperti waffle yaitu RAM, kemudian ada juga komponen hard disk. Dan jangan lupa kalian harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian perakitan, sebelum saya masuk ke perakitan, kita bahas satu-satu komponen yang tertempel di trainer ini. Yang pertama adalah motherboard. Bentuknya seperti papan. Motherboard ini berfungsi untuk menempelkan komponen-komponen komputer. Seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua adalah power supply. Power supply digunakan untuk mengalirkan tegangan dan arus listrik kepada komponen-komponen komputer sehingga bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada yang namanya hard disk. Hard disk ini digunakan sebagai media penyimpanan komputer. Dan ada juga yang bentuknya seperti waffle adalah RAM. RAM ini adalah memori utama komputer. Kemudian ada lagi di sini monitor. Monitor bentuknya seperti layar televisi, digunakan untuk menampilkan gambar atau data yang sudah diproses oleh komputer. Monitor ini adalah perangkat output atau keluaran. Kalau ada keluaran, pasti ada masukan, yaitu di sini ada mouse dan juga ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer. Jangan lupa di sini ada satu lagi yang namanya CD-ROM, digunakan untuk membaca piringan atau compact disk. Baik, di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kita rakit. Yang pertama, pastikan di sini adalah power supply. Kalian harus tahu di sini banyak sekali kabelnya. Kalian harus tahu kabel-kabel ini akan dipasang ke motherboard. Yang pertama kita pasang dulu power supply ini ke dalam motherboard. Kemudian yang kedua, kabel power dari power supply ke dalam motherboard. Yang ketiga, kabel power supply kita masukkan ke CD-ROM. Untuk selanjutnya, kalian hubungkan dengan kabel SATA dari CD-ROM menuju ke motherboard.
Selanjutnya kita pasang hard disk. Perbedaan antara hard disk dan RAM, kalau hard disk itu adalah penyimpanan sekunder, sedangkan RAM adalah penyimpanan primer. Nah, analoginya sama seperti ketika kalian belajar di meja yang ada lacinya. Di sebuah meja, kalau misalnya kalian belajar, pasti kalian akan menggunakan bagian atasnya. Atas meja itu bisa kalian artikan RAM. Sedangkan setelah kalian selesai membaca buku, kalian akan memasukkan buku itu ke dalam laci. Lah, laci itu adalah hard disk. Seperti itu analogi sederhananya. Sekarang kita pasang hard disknya dari kabel power supply. Kemudian hubungkan dengan kabel SATA, tancapkan ke dalam motherboard. Untuk yang terakhir, kita akan memasang RAM. Di sini ada 4 slot RAM. Untuk memasangnya, pastikan cocokkan dulu dengan slot yang ada di motherboard. Jangan khawatir jika terbalik, kalian bisa membolak-balikkannya sesuai tempatnya. Jika dirasa sudah sesuai, jangan lupa dikunci atau kalian pastikan sampai berbunyi klik. Jika sudah selesai seperti ini, kita pasang untuk kabel VGA-nya, kabel VGA dari monitor ke dalam slot di motherboard. Setelah terpasang, kita coba pasang juga mouse beserta keyboard. Untuk tahap yang ketiga, setelah kalian melakukan pemasangan atau perakitan, yaitu pengujian. Baik, kita colokkan kabel power pada power supply dan monitor. Kita tunggu dulu. Jika monitor sudah bisa masuk BIOS, berarti apa yang sudah kalian rakit bisa dikatakan berhasil. Kita tunggu dulu. Di sini sudah masuk compact menu di situ. Kita masuk ke F8. Kita tunggu sampai dia bisa masuk sistem operasi, karena sebelumnya di sini sudah terinstall sistem operasi, masih membaca RAM. Oke, perakitan komputer kita berhasil. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.